Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Di sini akan menjelaskan mengenai teori kognitif Jerome Bruner. Perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Natasha Ragil Aprilian dengan NIM belakang 065. Yang kedua ada Alivia Auliatus Zahro dengan NIM belakang 107. Yang ketiga ada Sabrina Rahmadani dengan NIM belakang 130. Yang keempat ada Ripka PR Kurning dengan NIM belakang 159. Dan yang terakhir ada Dia Farah Salsabila dengan NIM belakang 262. Oke, yang pertama di sini ada biografi dari Jerome Bruner. Nama panjang Jerome Bruner yaitu Jerome Seymour Bruner yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 dan wafat pada tanggal 5 Juni pada tahun 2016. Beliau adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap psikologi kognitif manusia dan teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan. Selanjutnya ada definisi dari teori belajar kognitif, yakni teori belajar yang menekankan bahwa setiap bagian berkaitan dengan konteks situasi secara keseluruhan, yang artinya teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang melibatkan ingatan, penghafalan, pengolahan informasi, dan aspek psikologis lainnya. Proses belajar menurut teori belajar Bruner pada hakikatnya membentuk manusia menjadi individu yang dapat belajar dan mudah memahami konten berdasarkan penemuan. Menurut Kalabauk dalam Suyono dan Haryanto, teori belajar Bruner menyatakan bahwa hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan sebelumnya menghasilkan reorganisasi struktur kognitif, sehingga menciptakan makna dan memungkinkan individu untuk memahami sepenuhnya informasi baru yang diberikan mampu memahaminya. Teori belajar Bruner yang terkenal adalah teori belajar yang menggunakan konsep yang dimaksudkan sebagai kategori mental yang membantu mengklasifikasikan objek, peristiwa, dan gagasan yang mempunyai seperangkat karakteristik umum. Berikutnya ada tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap enaktif. Tahap ini berlangsung pada usia 0-3 tahun, yaitu tahap di mana anak belajar melalui tindakan dan pengalamannya langsung. Contohnya adalah seorang anak belajar sepeda dengan berlatih secara langsung. Mereka akan merasakan sensasi keseimbangan, gerakan, dan kontrol saat mengendarai sepeda. Kemudian yang berikutnya ada tahap ikonik. Tahap ini berlangsung pada usia 3-8 tahun, yaitu tahap di mana anak akan memahami objek atau dunia melalui gambar dan visualisasi verbal. Contohnya yaitu anak belajar tentang buah-buahan dengan melihat gambar buah yang ada di buku. Dan yang terakhir ada tahap simbolik. Tahap ini berlangsung pada usia 8 tahun ke atas, yaitu tahap di mana anak mampu memahami simbol dan konsep serta memiliki ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam bahasa dan logika. Pada tahap ini, anak sudah mampu memanipulasi simbol atau simbol dari objek tertentu. Contohnya yaitu anak belajar konsep matematika dengan menggunakan simbol angka dan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Prinsip-prinsip utama dari teori Bruner. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif atau discovery learning. Siswa didorong untuk menemukan konsep dan prinsip sendiri melalui eksplorasi dan eksperimen. Yang kedua yaitu struktur pengetahuan. Pengetahuan harus disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan bermakna agar mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik. Motivasi internal siswa sangat penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi teori Bruner dalam pendidikan. Teori Bruner memiliki implikasi yang luas dalam dunia pendidikan, antara lain penggunaan berbagai metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi seperti eksperimen, diskusi kelompok, dan proyek untuk mengaktifkan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator.
Kemudian ada kesimpulan secara keseluruhan, teori Brunner menekankan pentingnya pendekatan aktif dan kontekstual dalam pendidikan, serta pentingnya pengulangan konsep dalam berbagai tingkat kesulitan sesuai perkembangan kognitif anak. Teori Jerome Brunner memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam dunia pendidikan. Dengan memahami prinsip-prinsip dalam teorinya, guru Mungkin cukup sekian paparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.